kasih. Eh, Jadi pada malam hari ini kita akan membahas mengenai hak atas tanah, pendaftaran tanah, dan hukum tanah nasional. Materi mengenai ini merupakan materi yang lumayan banyak, pun juga peraturannya terus terupdate. Ya, kita bisa lihat dari dasar hukumnya. Dasar hukumnya ini banyak sekali ya, rekan-rekan. Dan nantinya kita akan tahu kenapa nama ATR BPN ini namanya beda-beda nih. Ada Permenak KBPN, kemudian ada Permen ATR KBPN, ada Permen ATR BPN. Dan ini sudah materi yang terupdate. Nanti kita akan membahas mengenai aturan terbaru ini yang baru keluar ini, yaitu ada Permen ATR BPN nomor 5 tahun 2025 yang baru saja keluar di tahun ini, dan Permen ATR BPN nomor 9 tahun 2025. Nah, materi pada malam hari ini kita akan membahas mengenai peraturan pertanahan di Indonesia, yaitu meliputi hak menguasai dari negara, seperti apa, gendong, ya, kemudian status tanah di Indonesia, lalu bagaimana pendaftaran tanah pertama kali, kemudian setelah pendaftaran tanah pertama kali itu kita bagaimana cara memelihara data tersebut, yaitu ada data fisik dan data yuridis. Kemudian bagaimana cara pembebanan haknya. Kemudian nanti kita juga akan membahas mengenai materi muatan UU CK. UU CK yaitu Undang-Undang Cipta Kerja. Dan kemudian ada perkembangan hukum tanah di Indonesia. Nah, ini hak menguasai negara, ya ini sering banget keluar di ujian, dan ini juga keluar waktu di ujian saya, dan tahun-tahun berikutnya itu juga keluar, yaitu dasar dari adanya hak menguasai negara ini dasarnya dari mana? Yaitu dari Undang-Undang 1945, tepatnya di pasal 33 ayat 3 ini. Jadi dasar dari segala dasar ya untuk hak menguasai negara ini dari Undang-Undang 1945, yaitu bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Yang perlu di-highlight adalah bumi dan air kekayaan alam yang terkandung di dalamnya ini dikuasai oleh negara, ya, bukan dimiliki, bukan dipunyai oleh negara, itu bukan. Kemarin rekan-rekan juga diminta untuk update perkembangannya Pak Menteri Nusron Wahid ini yang lumayan viral ya. Kemarin beliau menyatakan bahwa status tanah di Indonesia ini milik pemerintah semua. Nah, itu harus dikoreksi. Beliau maksudnya adalah yang benar itu adalah dikuasai oleh negara ya, bukan dimiliki oleh negara ya. Ini di highlight, ini dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Gitu. Hak menguasai negara ini ada mengenai pengaturan, kemudian pengurusan, pengelolaan, dan pengawasannya seperti apa. Nah, dari pasal 33 ayat 3 ini kita kemudian lahirlah ada di pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Pokok Agraria ini, yaitu menentukan, mengatur, menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan air, bumi, dan ruang angkasa tersebut ya. Ini menentukan, mengatur. Nah, dari situ itu ada R, rencana tata ruang, RTW, RTR, dan RTW. RTR, rencana tata ruang dan wilayah, KKPR. Nah, ini biasanya ada di OSS ya, rekan-rekan. KKPR, bagian tata ruang, kemudian ada pemberian hak atas tanah, kemudian ada perbuatan hukum peralihan hak, yaitu jual beli, hibah, wasiat. Ya, meskipun ATR BPN ini merupakan satu kesatuan gandeng, tapi ATR atau BPN itu tidak sama dengan arti. Artinya ATR dan BPN itu berbeda. Karena pernah pada suatu ketika saya mengurus KKPR ya, sesuai ini yang pertama ini KKPR, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, itu kan mengajukan perizinan itu melalui website
secara online itu namanya online single submission atau yang rekan-rekan biasa kenal itu OSS. Nah, pada saat mengajukan KKPR tulisannya sedang dalam tinjauan kantor pertanahan setempat, yaitu kantor pertanahan kota atau kabupaten setempat. Nah, ketika saya datang ke sana untuk uh, bertanya berkasnya sampai mana, karena sudah lumayan lama ya, lumayan 2 sampai 4 minggu, 2 sampai sebulanan, itu belum keluar-keluar izinnya, masih mandek di sana. Sudah chat via via chat pusat, namun jawabannya silahkan ke kantor pertanahan setempat dan membawa berkas yang diperlukan. Contohnya misal berkas akte, KTP para pihak, NPWP, Sherlock, dan lain sebagainya, untuk dilampirkan ke kantor pertanahan setempat. Namun ketika saya datang ke kantor pertanahan setempat, kantor pertanahannya bilang, Mbak, maaf, ini pengurusannya ada di tata ruang. Nah, semenjak itu saya menyadari bahwa bagian dari tata ruang dan BPN adalah dua kesatuan yang berbeda. Jadi tidak bisa mengurus tata ruang di BPN dan tidak bisa mengurus BPN di tata ruang. Nah, jadi proses verifikasinya ini ada di tata ruang atau di PTSP. Penanaman terpadu satu pintu yang mengurusi bagian tata ruang. Nah, jadi meskipun ATR atau BPN itu gandeng dalam satu kata, namun merupakan dua kesatuan yang berbeda. Seperti itu. Kemudian, pendaftaran tanah di Indonesia ini dasarnya ada di pasal 19 UPA, yaitu ayat 1 untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur oleh peraturan pemerintah. Nah, pendaftaran tanah ini zaman dulu nih aja ada reforma agraria itu adalah Rasita. Jadi nanti ada bis yang keliling atau mereka berhenti di satu spot, kemudian para warga yang belum memiliki sertifikat bisa mendatangi mobil tersebut. Mobil tersebut merupakan kantor pertanahan berjalan dan mengurus sertifikat di sana. Nah, itu sangat terkenal ya pada masanya. Kemudian yang ayat 2 pendaftaran dalam ayat 1 meliputi pengukuran. Nah, pengukuran ini sekarang lagi sibuk banget ya agraria. Kenapa? Karena untuk peralihan ke sertifikat elektronik itu banyak sekali yang tidak sesuai dengan lokasi yang ada di data BPN. Jadi meskipun di peta bidang yang ada di sertifikat kita itu benar, namun belum tentu di data BPN itu sesuai. Lalu gimana? Lagi-lagi mau nggak mau kita harus melakukan penataan batas, pengukuran ulang, keluar biaya lagi. Dan itu lumayan lama ya, 2 sampai 3 bulanan. Kemudian yang kedua ada pendaftaran hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut. Pendaftaran hak atas tanah dan peralihan ini ada jual beli, hibah, wasiat ya. Kemudian yang C, pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat bukti yang kuat. Nah, pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat bukti yang kuat ini bisa dari letter C, girik, ya, dan lain sebagainya. Pendaftaran tanah menurut pasal 19 UPA merupakan suatu reh kadaster atau legal kadaster. Karena diselenggarakan untuk memberikan kepastian hukum terkait hak kepemilikannya atas tanah untuk memegang hak terdaftar ya. Asas-asas pendaftaran tanah, nah ini sangat penting sekali, ini sering banget keluar di ujian ya. Dan ini keluarnya itu juga apa maksud dari asas tersebut. Asasnya cuma 5, rekan-rekan nanti bisa dihafalkan ya. Yang pertama ada sederhana.
prosedurnya mudah, dapat dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Kemudian dua, aman, yaitu perlu diselenggarakan secara teliti dan cermat sehingga hasilnya dapat memberikan jaminan kepastian hukum. Kemudian yang ketiga, terjangkau, artinya memperhatikan kebutuhan dan kemampuan ekonomi golongan lemah. Pelayanan yang diberikan dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah harus bisa menjangkau pihak-pihak yang Kemudian yang keempat yaitu mutakhir. Mutakhir itu harus menunjukkan keadaan yang mutakhir, yaitu eh, pendaftaran pencatatannya itu pasti berkesinambungan. Ya. Kemudian yang kelima yaitu data tersebut bersifat terbuka dan masyarakat berhak mendaftar. Ya ini dihafalkan karena sering sekali keluar ujian. Kemudian tujuan pendaftaran tanah ada 3 saja, ini juga dihafalkan. Pasal 3 PP nomor 24 tahun 97, yang pertama menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum pada pemegang haknya. Kemudian yang kedua, menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan, ini sama dengan asas keterbukaan tadi, dan untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. Jadi tujuan pendaftaran tanah hanya 3, ini dihafalkan, ini juga sering keluar. Kemudian sistem pendaftaran tanah di Indonesia, ini juga lumayan terkenal ya. Sistem pendaftaran di Indonesia ini sistem publikasi negatif, di mana pihak yang namanya tercantum sebagai pemegang hak di dalam buku tanah dan sertifikat hak atas tanah masih dimungkinkan adanya gugatan dari pihak lain yang merasa tanahnya dimiliki. Ini lumayan aneh. Ya, padahal yang menerbitkan sertifikat adalah Kementerian ATR BPN dan pelaksana kantor pertanahan. Namun ketika ada pihak-pihak yang masih merasa bahwa ini adalah tanah saya dan masih dimungkinkan adanya gugatan, BPN tidak campur tangan. Namun para pihak berhak menuntut. Itu namanya sistem publikasi negatif. Kenapa seperti ini? Seperti halnya ketika orang mau jual beli, kemudian kita wajib melakukan pengecekan terlebih dahulu untuk menyesuaikan data antara hasil pengecekan dan sertifikat ini adalah sama. Tetapi dalam pengecekan kita harus melampirkan bahwa data yang kita upload adalah benar. Data yang kita upload adalah benar, itu datanya ada KTP, sertifikat. Padahal kita juga tidak tahu menahu apakah data tersebut benar atau tidak. Lagi-lagi BPN juga berusaha untuk mengurangi resiko bahwa nantinya ketika kita melakukan pengecekan dan data tersebut cek kan akan muncul ya. Pengecekan dilakukan oleh PPAT siapa, riwayatnya ada ya. Bulan ini PPAT siapa yang ngecek, bulan ini PPAT siapa yang ngecek. Ketika PPAT tersebut terakhir mengecek bahwa tanah tersebut benar punyanya si A, namun di kemudian hari B itu menuntut atas tanahnya. Nah, jadi kita ikut nih bareng-bareng nih digugat sama si B gitu. Karena BPN lagi-lagi tidak mau sendirian dalam menangani kasus tersebut. Memang benar datanya seperti itu, namun ketika ada gugatan, BPN juga tidak mau sendirian, dia juga mengikutkan PPAT tersebut untuk ikut serta dalam gugatan tersebut. Karena apa? Karena kita yang memberikan keabsahan dokumen, kita tanda tangan keabsahan dokumen bahwa benar data yang diupload adalah benar gitu. Padahal kita juga tidak tahu, namun lagi-lagi BPN juga mengurangi resiko. Dan kita juga ada mengurangi resikonya yaitu dengan cara bagaimana ketika akan melakukan jual beli tadi, mereka para pihaknya suruh tanda tangan keabsahan dokumen juga.
Nah, sistem publikasi ini ada asas nemo plus juris transfer postes quam ipse habel, yaitu tidak seorang pun dapat mengalihkan atau memberikan sesuatu kepada orang lain yang melebihi hak yang dimilikinya. Apalagi hibah-hibah juga harus persetujuan pihak-pihak yang lain. Nah, apa sih bedanya publikasi positif dan publikasi negatif? Nah, ini sudah dirangkumkan bahwa publikasi positif, negara menjamin data yang disajikan itu mutlak kebenarannya. Menggunakan sistem pendaftaran akta, menggunakan asas itikat baik, dan pendaftaran mengakibatkan orang menjadi pemegang hak atas tanah. Ya, kemudian negatif, publikasi negatif, negara tidak menjamin kebenaran data yang disajikan. Jadi kalau di Indonesia semi-semi, menjamin data tapi juga tidak menjamin. Jadi BPN ini lumayan dia untuk mengurangi risiko menarik diri bahwa data meskipun mereka yang menerbitkan sertifikat tapi juga tidak ingin mengambil risiko terlalu banyak. Kemudian menggunakan sistem pendaftaran hak, kemudian menggunakan asas nemo plus juris, dan sahnya perbuatan hukum yang dilakukan menentukan berpindahnya hak kepemilikan atas tanah. Nah, status tanah di Indonesia, ya ini ada tanah sebelum UUPA dan sesudah UUPA. Sebelum UUPA ini ada hak egendom, yaitu hak memiliki, kemudian ada hak erfah, yaitu hak hak guna usaha, kemudian ada hak obstal, yaitu hak guna bangunan, kemudian ada hak gebrik, gebrik ini hak pakai. Nah, ada menurut overseeing ordonansi dan juga ada tanah status kepemilikan adat zaman dahulu, ini ada hak agraris egendom ya. Kalau zaman dulu kan namanya Kementerian Agraria. Jadi namanya masih agraris egendom. Ini hak milik agraria. Hak gogolan atau sekulen ini ada di Jawa. Ya, ini tanah kepemilikan adat di Jawa. Ya, hak gogolan, pekulan, sekulen. Ya. Kemudian ada hak konsensi, yaitu di mana ada izin pemerintah untuk mengelola suatu tanah dengan sumber daya wilayah tertentu. Ini contohnya di wilayah-wilayah tambang ya hak konsensi ini. Kemudian ada Grand Controller, ini tanah bekas swapraja, tanah atau tanah bekas pemerintahan kerajaan gitu pada zaman dahulu ya, Grand Controller. Terus ada Bruikleen. Bruikleen itu hak pinjam pakai atau biasanya sewa menyewa gitu pada jangka waktu tertentu. Kemudian ada Anggaduh. Anggaduh ini yang diberikan dari sultan atau adipati ya. Kemudian ada tanah bengkok. Tanah bengkok ini dari pejabat biasanya ya, pejabat yang sudah menjabat beberapa tahun ya, biasanya kepala desa. Kemudian ada lunggu atau pituas, itu juga ada di Jawa. Ya, kalau hukum agraria nasional, ya ini ada hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan, dan tanah. Oh ya, rekan-rekan mohon belajar mandiri, nanti saya bisa kasih referensi mengenai tanah wakaf, ini juga keluar di ujian, ya. Nanti saya bagi PowerPoint-nya, referensi. Nah, kemudian apa sih arti dari pendaftaran tanah pertama kali ya? Ini poin-poinnya, yaitu rangkaian kegiatan yang dilakukan pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan, teratur, dalam rangka tertib administrasi pertanahan, dalam rangka memelihara data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, guna tersedianya informasi mengenai bidang tanah seharusnya termasuk tanda bukti hak serta hak-hak yang membebani demi tercapainya kepastian dan perlindungan hukum. Nah ini dihafalkan ya, ini bisa jadi keluar nih karena
mengenai pengertian pendaftaran tanah pertama kali. Nah, kemudian ini ada hak baru atas tanah negara. Pembuktian hak baru ini apa saja? Yaitu pembuktian hak baru ini bisa dari surat keputusan pemberian hak oleh pejabat yang berwenang. Contohnya ada HM, HGB, hak pakai atas tanah negara, di atas HPL, kemudian ada HGU atas tanah negara, HPL atas tanah negara. Ya. Jadi ini adalah tanah negara yang kemudian dimintakan hak baru untuk dapat disewa di atasnya. Nah, di atasnya ini bisa HGU atau HPL, namun mereka menyewanya di atas tanah negara dan harus terus diperpanjang. Gitu. Kemudian ada kalau pakai akta pemisahan atau pertelaan yang disahkan oleh bupati atau wali kota, yaitu HM atas satuan rumah susun. Contohnya adanya rumah susun di universitas ya, di universitas-universitas rumah susun ya, atau di suatu suatu kota atau kabupaten tertentu yang ada SAS satuan rumah susunnya. Nah, kemudian kalau pemberian hak baru yang menggunakan akta PPAT, contohnya adalah HGB, hak pakai, kemudian APHT, ya, ini belajar mandiri mengenai akta ikrar wakaf atau tanah wakaf. Ini ya, tanah wakaf berasal dari sertifikat HM. Proses pendaftarannya berdasarkan akta ikrar wakaf, tanah wakaf berasal dari tanah negara. Proses pendaftarannya melalui keputusan penetapan tanah wakaf. Tanah wakaf berasal dari hak milik adat, pendaftarannya melalui konversi atau pengakuan tanah wakaf. Bolehkah tanah wakaf itu dari hak milik? Boleh. Namun ketika sudah menjadi tanah wakaf, tidak bisa lagi dimintakan untuk bangunan. Itu tidak bisa. Untuk rumah tinggal maksudnya. Rumah tinggal tidak bisa. Karena sudah menjadi tanah wakaf. Nah, pembuktian hak lama. Gimana sih cara membuktikan adanya hak lama? Yaitu pertama, apabila buktinya tidak lengkap, yang B ini bukti tidak lengkap, yaitu tidak lengkap, tidak ada bukti kwitansi, ACP apalagi PBB ya, maka yang dilengkapi adalah surat pernyataan dari yang bersangkutan. Keterangan dari saksi yang dapat dipercaya sekurang-kurangnya 2 dari masyarakat setempat yang tidak mempunyai hubungan keluarga dengan yang bersangkutan dan membenarkan bahwa pemilik yang bersangkutan adalah pemilik tanah tersebut. Nah, itulah pentingnya hidup berrukun tetangga ya, karena ketika lagi-lagi masalah pertanahan tidak mempunyai bukti, kita harus memakai tetangga untuk jadi saksi, bahkan dimintai KTP-nya dan tanda tangan. Apalagi kalau kita melakukan pengukuran, pun tetangga juga ikut tanda tangan, pun dimintai KTP-nya ya. Jadi harus hidup rukun antar tetangga. Kemudian apabila bukti tidak ada sama sekali, nah ini syaratnya lumayan banyak, ya, bahwa ada bukti penguasaan tersebut dikuasai dengan etikat baik, pakai surat pernyataan, kemudian ada penguasaan tanah itu tidak pernah diganggu-gugat, kemudian bahwa secara fisik tanahnya digunakan sendiri, pernyataan tidak dalam sengketa, bahwa pemohon telah menguasai secara nyata tanah tersebut selama 20 tahun berturut-turut. Kemudian telah memperoleh penguasaan itu sehingga waktu penguasaan berjumlah 20 tahun atau lebih, bahwa apabila pernyataan tersebut memuat hal-hal yang tidak sesuai dengan kenyataan, maka bersedia dituntut di muka hakim. Ya, ini dia. Nah, ini juga tanda tangan lurah atau desa dan saksi sekurang-kurangnya 2 orang. Nah, ini pembuktian waris ya. Waris pada zaman dahulu kita masih membagi ya, pakai wasiat, pakai putusan pengadilan, pakai penetapan ketua pengadilan, terbagi ada yang bagi WNI, ada yang bagi Tionghoa,
bagi timur asing, tapi sekarang semuanya yaitu harus berdasarkan yang terbaru nih ya. Semuanya itu tidak dibedakan lagi ya antara WNI asli, Tionghoa, timur asing, semuanya bisa melalui desa atau lurah atau wasiat boleh, putusan pengadilan boleh, penetapan hakim boleh, SKW boleh ya, sekarang dibebaskan. Nah, ini perbedaan antara pemisahan dan pemecahan. Kalau pemisahan ini ya dapat dipisahkan sebagian atau beberapa bagian menjadi satuan bidang baru. Ya. Kalau pemecahan dipecah secara sempurna menjadi beberapa bagian. Nah, ini ada juga penggabungan ya dari 100 menjadi 300 meter. Nah, ini pemasangan tanda batas ini juga sering keluar di soal ya bahwa tanda batas itu harus dari pipa besi, pipa pralon, kayu besi, tubuh dari beton, ukurannya berapa, panjangnya berapa, harus dicat merah atau bagaimana ini nanti dihafalkan. Ada yang kurang dari 10 hektar, kemudian ada yang lebih dari 10 hektar harus seperti apa ya. Ini sering muncul dalam soal-soal. Nah, kemudian ini ada pengaturan kembali hak atas tanah dari PP 18 2021. Yang pertama yaitu siklus jangka waktu hak. Ini ada pemberian, perpanjangan, dan pembaruan ya. Kita lihat di konsep siklus jangka waktu hak atas tanah, pasal 22 HGU, pasal 37 HGB, dan pasal 52 hak pakai. Bahwa pemberian HGU itu selama 35 tahun dan dapat diperpanjang selama 25 tahun dan dapat diperbarui selama 35 tahun. Ya. Setelah jangka waktu pemberian, perpanjangan, dan pembaruan berakhir, tanah tersebut kembali menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Menjadi dimohonkan baru tanah yang langsung dikuasai oleh negara menjadi kewenangan dari menteri. Dapat diberikan prioritas kembali kepada pemegang hak atau digunakan untuk kepentingan umum. Jadi ini ya, mengenai pemberian, perpanjangan, dan pembaruan sering sekali keluar. Apabila tidak dimohonkan lebih dari 2 tahun, maka siklus kembali ke pemberi hak. Jadi jangan sampai telat. Contohnya HGB ya, HGB misal sudah 30 tahun tidak diperpanjang atau lupa memperpanjang, itu prosesnya akan lebih lama. Nantinya ada pengukuran, survei, ya PTP, keterangan tidak sengketa, minta lurah, dan lain sebagainya. Sedangkan kalau perpanjang saja biayanya cuma 50.000 di BPN ya. Kalau sampai telat itu bisa lama sekali ya rekan-rekan. Jadi apabila kalian memiliki HGB yang hampir habis, tapi belum habis ya rekan-rekan, itu bisa diperpanjang dengan biaya murah hanya 50.000 saja SPS-nya. Tapi kalau HGB kalian mati, itu kalian harus memohonkan lagi, harus ukur ulang, harus ada survei dari BPN lagi bahwa benar-benar digunakan sebagai rumah tinggal, pun biayanya lebih mahal, bisa 10 kali lipatnya sendiri dari permohonan hak biasa, perpanjangan hak biasa. Jadi perlu sangat diperhatikan itu dalam sertifikat kalian HGU, HGB hak pakainya itu jangka waktunya berapa. Jangan sampai habis karena kalau habis itu akan menjadi hak negara. Nah, ini kemudian ada hak atas tanah pada ruang atas tanah dan ruang bawah tanah. Atau biasa disebut RAT dan RBT ya. Nih, hak atas tanah pada ruang atas tanah ini ada kereta cepat ya. Kereta cepat yang ada di Jakarta tuh ya, yang ada di atas ruang atas tanah. Kemudian ada hak atas tanah pada permukaan bumi dan tanah. Ini contohnya mal-mal,
Kemudian ada HGB di atas HPL, ya ini biasanya untuk apartemen atau hak pakai di atas HPL ya. Misalnya kantor-kantor atau HGU di atas HPL, ya ini digunakan untuk perkebunan. Kemudian ada hak atas tanah pada permukaan bumi. Kemudian hak atas tanah pada ruang atas tanah, ya ini. Kemudian hak atas tanah pada ruang bawah tanah, nih ada kereta cepat pada ruang bawah tanah bagian dalam, ya. Ini. Nah, kita sekarang menuju ke sertifikat elektronik, yaitu penggunaan dokumen elektronik. Nah, penggunaan dokumen elektronik ini ada di pasal 147 Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu diawali dari adanya hak tanggungan. Menggunakan dokumen elektronik, ya hak tanggungan elektronik, ya ini memenuhi asas keterbukaan, waktu, kecepatan, kemudahan, memperkenalkan domisi elektronik yaitu alamat email, menggunakan tanda tangan elektronik, dan menggunakan berkah elektronik. Ada HT, roya, sesi, subrogasi, dan ganti nama. Ini cepat ya. Prosesnya 3 sampai 5 hari kerja. Kemudian ada sertifikat elektronik yang sekarang ya, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, tapi pelaksanaannya baru bisa di 2025. Nah, ini sertifikat elektronik ini bagian atas ada tulisan Kementerian APR BPN, kemudian ada lambang Garuda. Ini ada QR code yang bisa di-scan di aplikasi Sentuh Tanahku. Kemudian bagian judul menjelaskan jenis hak, ya ini ada NIB juga, haknya hak milik HGB. Kemudian bagian paragraf pertama menjelaskan lokasi dan luas tanah, ya. Kemudian ada batasannya apa saja, kewajibannya apa. Kemudian ini ada bagian peta bidangnya dan ada QR code-nya. Ini langsung ketemu Sherlock-nya di bagian mana. Kemudian ada catatannya apa, misal ada hak tanggungannya atau apa. Kemudian ada tanda tangan elektronik. Ini mengenai penolakan pembuatan akta oleh PPAT. Boleh nggak sih PPAT menolak membuat akta? Boleh apabila pertama tidak disampaikan sertifikat asli, kemudian bidang tanahnya belum terdaftar dan tidak disampaikan, kemudian salah satu atau para pihaknya tidak memenuhi syarat, terus menggunakan surat kuasa mutlak yang mana sekarang ini perlu waspada kita apabila ada kuasa mutlak kemudian belum memperoleh izin dari pejabat yang berwenang, dan tidak dipenuhi syarat-syarat lainnya dari yang bersangkutan. Nah, ini nanti BPHTB, kita akan menghitung bagaimana caranya BPHTB dan juga PPH nanti tersendiri ya. Kemudian ini aturan yang terbaru yaitu Permen ATR BPN nomor 5 tahun 2025. Ini tentang apa sih? Yaitu mendistribusikan kembali kewenangan menteri ke pejabat Kanwil dan Kantah mengenai HM menjadi HGB harus dilakukan pelepasan menjadi tanah negara. Kenapa? Karena hal ini ya meskipun prosesnya agak lama, lumayan lama, HM menjadi HGB dilepaskan dulu ke tanah negara prosesnya agak lama, namun ya eh, ini untuk menjaga investasi ya. Apalagi kan HM ke HGB ini biasanya PT, kemudian pihak asing ya.
dalam rangka mempercepat layanan pertanahan karena keputusan bisa langsung diambil oleh kanwil atau kantah ya. Meskipun ini prosesnya agak lama, namun ini lebih menjaga ke investasi. Kemudian di Permen ATR nomor 9 tahun 2025, percepatan layanan ini karena satu, efisiensi dari birokrasi, yaitu pengurangan beban di tingkat pusat, dan bisa memperkecil antrean di bottleneck atau di pusatnya. Kemudian fleksibilitas lebih besar dengan memberikan kewenangan ke Dijen dan Kanwil, kemudian Kantas juga, untuk menangani HGU, HGB, hak pakai dalam skala besar, dan bisa mendukung perkembangan agraria. Akuntabilitas karena ada peraturan yang mengizinkan Menteri menarik kembali kewenangan ini, memberi mekanisme kontrol jika pelimpahan tidak berjalan dengan baik. Oke, terima kasih. Ini bagian yang kantor pertanahan ya, ke atas tanah. Kita akan beralih ke teknik pembuatan akta PPAT. Teknik pembuatan akta, akta yang dibuat oleh PPAT ini ada 8, ya ini dihafalkan. Saat ini mengikuti Perkabun 8 tahun 2012, ada 8 akta yang dibuat PPAT, AJB, hibah, tukar menukar, inbrand, APHB, APHG, SKMHT, dan APHT. Jangan sampai membuat akta notaril menggunakan akta PPAT ya rekan-rekan. Nah, kemudian kantor dan daerah kerja PPAT. PPAT harus bekerja di dalam satu kantor, dalam daerah kerjanya, daerah kerja PPAT yaitu kabupaten atau kota tempat kedudukan. Daerah kerja PPAT adalah satu wilayah provinsi, ya. Apabila ada pertanyaan, Bu, daerah kerja PPAT yang benar satu wilayah provinsi atau kabupaten atau kota? Jawabannya mengikuti peraturan yang berlaku, yaitu ini ya, PP 24 tahun 2016, yaitu daerah kerja PPAT adalah satu wilayah provinsi. Kemudian daerah kerja PPAT sementara dan PPAT khusus mengikuti wilayah kerjanya pejabat pemerintah dan dasar penunjukannya, dan ketentuan lebih lanjut daerah kerja PPAT diatur dengan peraturan menteri. Jam kerja PPAT, nah pasal 47 Perkaba nomor 1 tahun 2006, jam kerja PPAT yaitu setiap hari kerja kecuali hari libur resmi dengan jam kerja paling kurang sama dengan jam kantor pertahanan setempat. Kemudian apabila dianggap perlu, PPAT dapat membuka kantornya di luar jam kerja dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat. Nah, persiapan pembuatan akta pertama-tama itu harus melakukan pengecekan terlebih dahulu. Waktu pengecekan berlaku untuk 7 hari kalender. Nah, tadi ceknya itu mengikuti apa saja? Ada KTP, KK, akta perkawinan, IMB, puasa, PBB, tidak PBB, ini dimintakan. Kemudian kewenangan PPAT yaitu membuat akta hanya untuk tanah sarusun yang terletak di dalam daerah kerjanya. Ya. Meskipun tadi dalam peraturannya adalah satu wilayah provinsi, namun membuat aktanya itu hanya dalam wilayah kerjanya. Kecuali untuk akta tukar menukar, akta pemasukan dalam perusahaan, dan APHB, ini bisa pakai akta notaris. Nah, penggunaan blanko akta dikaitkan dengan bidang tanah. Akta yang hanya untuk satu bidang saja, yaitu AJB, hibah, akta pembelian HGB,
hak pakai atas tanah ya. Untuk yang lebih dari satu itu ada akta tukar menukar, itu boleh apa bidang tanahnya banyak itu boleh. Jadi misal mau utang banyak gitu, misal sampai 10 M harus 10 sertifikat gitu, tidak masalah SKMHT, APHT itu boleh. Namun kalau akta jual beli hanya boleh satu akta itu satu bidang saja. Tidak boleh mau beli rumah A dan rumah C jadi satu akta itu tidak bisa. Kemudian dalam pembuatan akta PPAT untuk menjaga keakuratan data yaitu dihindari adanya renvoy, namun apabila mengharuskan adanya renvoy, perbaikan penggantian, dicoret dan diberi taraf oleh penandatanganan akta. Penambahan kata ini ada di sebelah kiri ruang kosong yang ditambahkan pada akta dan mencantumkan perbaikannya dan diberi paraf oleh setiap penandatanganan akta. Nah, kop PPAT ini ya ada tulisan pejabat membuat akta tanah dalam kurung PPAT, nama PPAT, daerah kerja PPAT, SK PPAT, tanggal, alamat, dan nomor telepon. Kalau mau ditambah email boleh nggak? Di peraturan tidak ada, namun jika memang kalian menghendaki, karena sekarang sudah mungkin bisa ditambahkan. Kemudian bagian setiap pada halaman akta untuk PPAT di sebelah kiri bawah ada judul akta, akta jual beli, terus nama lengkap, gelarnya, dan daerah kerja. Untuk PPAT sementara ditulis jabatannya, misalnya camat, kecamatan, Tinggir, kota Salatiga. Kemudian uniknya akta PPAT ini, jadi kita wajib menuliskan halaman. Jadi halaman 1 dari 8, halaman 2 dari 8, dan setiap halaman itu ada tulisannya, tidak seperti akta notaris yang halamannya tidak ada dari berapa. Nah, ini uniknya akta PPAT dibandingkan dengan akta notaris. Ini awalan akta ya pada hari ini, Rabu tanggal 16 bulan Desember tahun 2024. Dan uniknya juga tidak seperti akta notaris ya yang 16 strip 12 strip 2024, tapi 16 bulan Desember tahun 2024. Kalau ini sama ya seperti notaris. Kemudian komparisi yang harus diperhatikan. Pertama identitas para pihak ya. Harus lengkap nama, tempat, tanggal lahir, sama seperti notaris ya. Warga negara, pekerjaan, kalau misal masih pelajar atau mahasiswa, terus aja pelajar atau mahasiswa, meskipun sekarang kerjanya sudah karyawan, PNS gitu. Tapi KTP-nya masih pelajar atau mahasiswa. Tulis sesuai dengan KTP. Kemudian kecakapan para pihak. Kecakapan para pihak ini berumur berapa? 18 tahun atau telah menikah. Nah, ini dasarnya ada di SE Menteri KBPN nomor 4 tentang usia dewasa. Kemudian kewenangan bertindak para pihak untuk orang perorangan, perhatikan statusnya. Udah kawin atau belum? Kalau udah kawin, ada perjanjian perkawinan enggak? Perkawinannya di Indonesia atau di luar negeri, udah cerai atau belum, bukti cerainya apa, ada harta bersama atau harta pisah harta, jika cerai mati ahli warisnya siapa aja ya. Kemudian kalau bertindak atas nama PT, perhatikan anggaran dasarnya, siapa direksinya, ada suratnya enggak, surat kuasa direksinya ya. Nah, ini contoh komparisi dalam jual beli ya. Ini Bapak Ali selaku penjual, kemudian Bapak Agus selaku pembeli, selanjutnya disebut pihak pertama atau pihak kedua kah? Kemudian komparisi apabila penjual suami, kemudian ada istrinya yang turut hadir di hadapan saya ya. Kalau nggak bisa hadir istrinya di luar kota, maka harus pakai akta kuasa dari notaris tempat di sana ya. Aslinya kita minta, bukan fotokopi ya, asli. Kemudian objeknya.
Objeknya ini perseorangan atau badan hukum, punya PT kah, CP kah, kalau perorangan harta pribadi kah, harta bersama kah, ya. Kemudian BNI menikah dengan WNA kah, objeknya bagaimana, kita harus bertanya, ya. Jangan sampai jadi PPAT kita tidak tahu menahu asal usulnya seperti apa. Itu juga tugas PPAT juga. Ya, pengenalan objek aktanya. Para penghadiah dikenal oleh saya ya. Pihak pertama menerangkan dengan ini menjual kepada pihak kedua dan pihak kedua menerangkan dengan ini membeli dari pihak pertama ya. Jelas, detail, lengkap, tidak kabur ya. Hak guna bangunan nomor berapa? Surat ukurnya nomor berapa? Luasnya berapa? NIP-nya berapa? SPPT PBB-nya berapa? NOP-nya berapa ya? Ini jelas ya, detail. Kalau PBB-nya nggak ada gimana? Cari, minta ke DPKAD ya, harus yang terbaru. Ya. Kalau PBB-nya masih atas nama pemilik lama gimana? Dirubah dulu atau pakai surat pernyataan bahwa setelah adanya jual beli nantinya akan dirubah ke pemilik pembeli ya. Surat pernyataan ya. Jadi harus jelas semuanya tidak kabur ya. Kemudian dalam akta jual beli jelas dilakukan dengan harga berapa. Namun urutannya yaitu lagi-lagi kita harus membayar BPHTB dan PPh dan mana kita harus sesuaikan harga di dalam akte sesuai dengan PPh dan BPHTB. Tidak bisa dengan harga realnya. Misal beli harganya 700 juta, tapi dari PKUD meng-ACC-nya 1M. Lalu yang di akte ditulis berapa? Di 1M. Ya, sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh BPKAPD. Dalam akta hibah bahwa pihak pertama dan pihak kedua menerangkan penghibahan dengan syarat-syarat sebagai berikut. Kemudian dalam akta tukar menukar ya, bahwa tukar menukar ini terjadi dengan tambahan berupa uang yang dibayarkan oleh pihak pertama kepada pihak kedua sebanyak sekian miliar. Dalam inbrand juga, dalam pihak pertama penggantinya 2.000 saham atau 2.000 saham itu nilai 2 miliar. Kemudian apabila APHP tidak ada kelebihan nilai, ya ditulis jelas pembagian ini tidak terdapat kelebihan nilai yang diperoleh. Ya. Kemudian kalau ada kelebihan nilai, maka ditulis nilainya berapa nih. Membayar uang tunai sejumlah 2 miliar kepada pihak kedua ya apabila ada kelebihan nilai. Nah ini ya sama kelebihan nilai juga. Kehadiran pihak yang memberikan persetujuan suami istri ya telah mengetahui apa yang diuraikan di atas dan menyetujui jual beli dalam akta ini. Ya, saksinya harus lengkap juga KTP-nya ya ini. Akhir aktanya ditandatangani oleh pihak pertama, pihak kedua, pihak persetujuan, saksi-saksi dan PPAT. Oke. Terima kasih, salam sehat, sukses, dan berkah selalu. Semoga rekan-rekan bisa lolos dalam satu kali ujian atau lolos one shot. Jangan lupa untuk follow Instagramnya Notaris Indonesia dan juga Instagram saya. Kemudian Notaris Indonesia juga memiliki draft akta, notaril, dan PPAT. Dan ada parfum logo ini IPAT juga. Sekian dari saya. Apabila ada kurang-kurang, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Ibu Novia Betsy atas materinya. Untuk rekan-rekan, kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan bagi rekan-rekan yang ingin bertanya. Ini udah ada Ibu Novia dari Juniata. Bisa dilihat itu Ibu Novia. Jika suatu saat
Jika suatu saat penjual dengan bukti AJB dengan nominal 1M sekian karena sesuai BPHTB yang disetujui, sedangkan realnya hanya 800 juta, lalu penjual menggugat 200 juta yang belum terbayar, apakah ada solusi praktis? Terima kasih. Oke, baik. Apabila penjual menggugat 200 juta yang belum terbayar, jadi antara penjual dan pembeli harus sepakat terlebih dahulu mengenai berapa nilai penjualannya. Misalnya sepakat di angka 800 juta. Kemudian harus sepakat juga mengenai pembayaran BPHTB dan PPh, siapa yang membayar. Apakah BPHTB hanya urusan pembeli dan PPh urusan penjual? Maka dalam masing-masing penjual dan pembeli tidak saling ketergantungan untuk membayar pajak dan tidak akan terjadi gugat-menggugat seperti itu. Dan apabila memang BPHTB-nya disetujui angka 1M, maka komunikasikan dulu antara penjual dan pembeli seperti apa. Ya, jangan buru-buru dibayar BPHTB-nya sekitar 1M tadi ya, hasilnya berapa, kemudian tiba-tiba penjual menggugat 200 jutanya mana gitu. Jadi dikomunikasikan terlebih dahulu agar tidak terjadi seperti itu. Kalaupun misalnya tidak terjadi kesepakatan atau penjual menggugat 200 juta yang belum terbayar, maka BPHTB-nya dari pembeli tidak usah dibayar karena tidak sepakat harganya begitu. Ya, terima kasih Ibu Novia. Silakan teman-teman yang ingin bertanya bisa melalui kolom chat. Ini ada lagi Ibu Novia. Ada aturan terbaru terkait permohonan hak, di mana prosedur dilakukan dengan pelepasan hak menjadi tanah negara terlebih dahulu. Kemudian dilakukan permohonan hak oleh calon pemegang hak. Apakah kemudian akta pemberian hak yang menjadi kewenangan PPAT sudah tidak berlaku lagi? Oke, ini peraturan yang ini tadi ya, yang permen. Nah, jadi salah satu poin penting dari perubahan hak milik menjadi hak guna bangunan ini harus dilakukan melalui pelepasan hak menjadi tanah negara, lalu diproses melalui pemberian hak baru, dan ini tanpa akte ya, tanpa akte lagi, tidak seperti dulu. Bukan kewenangan PPAT tidak berlaku, bukan. Namun untuk hal-hal khusus seperti ini, karena aturannya pun baru, maka tidak menjadi kewenangan PPAT. Gitu. Oke, ada lagi rekan-rekan sekalian untuk tanya jawabnya, bisa bertanya terkait soal-soal atau apa. Jika tidak ada, akan kita tutup dan kita akan lanjut oh, besok terkait organisasi Ibu Novia ya, organisasi ATR PPN serta peraturan jabatan PPAT, dan hari terakhir kita tips dan trik lalu pembahasan soal dan penghitungan. Ini ada yang bertanya lagi, Bu Novia, untuk rumus perhitungan BPAT, BPPH, peralihan APHB. Ya, itu untuk perhitungan nanti hari terakhir ya, Ibu Novia ya. Semua untuk perhitungan PPH, BPATB, terkait waris juga, serta pembagian hak bersama. Nanti kita bahas di hari terakhir. Nah, ini ada yang bertanya Ibu Novi, apakah materi yang sudah di-share tahun sebelumnya keluar menjadi soal UPAT? Ya, beberapa ada yang keluar, yang tadi saya bilang keluar, keluar.
Bagi rekan-rekan sekalian, sepertinya tidak ada ini Bu Novia. Ini untuk luasan tanah yang menjadi kewenangan Kanta atau Kanwil. Ada di peraturannya, nanti saya share ya peraturannya. Apakah ada yang masih ingin bertanya, rekan-rekan sekalian? Sepertinya tidak ada Ibu Novia. Baiklah, saya tutup. Terima kasih kepada rekan-rekan sekalian. Untuk malam ini akan kita lanjut hari esok. Ya Ibu Novia ya, hari besok. Saya moderator, izin pamit dan terima kasih Ibu Novia atas materinya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.